Di Setara sendiri, selain concern terhadap isu-isu konflik ini, apa fokus pemberdayaannya? Di antara lainnya kenapa muncul konflik karena memang adanya gap pengetahuan, Pak. Dengan perusahaan juga tipikal, Iya. banyak sering terjadi. Iya, Masyarakat dengan pemerintah ada juga. ada juga. Konteksnya biasanya gimana? Tokenya nggak marah. Tidak, Pak, karena mungkin mereka juga melihat langsung dari dampaknya. Tadinya Setara dianggap sebagai kompetitor, Pak. Jangan-jangan ini toke baru dengan pendekatan pemberdayaan. Nah, tapi kemudian kami ajak tokenya. Justru kami kan membantu toke. Ke toke, tentu toke ini istilah ini ya, bosnya lah ya. Kalau di rantai pasok itu mungkin agennya itu. Agen, middleman. Tahun berapa mereka mulai sertifikasi? Kami pendampingan itu tahun 2011, Pak. Gak mudah meyakinkan kelompok tani tadi mengenai sertifikasi. Selalu pertanyaannya adalah untungnya apa sih? Pasti begitu ya Bu ya? Betul, pasti. Sampai sekarang masih itu pertanyaan, Pak. Masih pertanyaan yang sama. Masih pertanyaan Apa yang sama. gunanya? Apa gunanya, apa untungnya buat kami? Kekuatan terbesar dari sebuah bangsa adalah kemampuannya untuk memberdayakan rakyatnya. Ini adalah perkataan dari Nelson Mandela. Jadi rakyat itu bukan hanya sebagai objek, tetapi bagaimana negara bisa hadir untuk mengangkat rakyatnya menjadi sebuah kekuatan yang diberdayakan sehingga mampu secara mandiri untuk berdiri sendiri atas kekuatan ekonomi khususnya. Di industri sawit itu banyak sekali ragam cerita, banyak sekali dinamika terkait dengan pemberdayaan ini, terutama yang berdampak langsung dengan masyarakat. Kali ini saya coba untuk mengundang atau berbincang-bincang dengan beliau yang ini hampir sebagian besar kehidupan profesionalnya itu berkutat atau berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat. Saya perkenalkan, beliau adalah seorang wanita luar biasa. Beliau kita mengenalnya dengan Bu Baya. Beliau adalah direktur dari Setara Jambi. Selamat pagi Bu Baya. Selamat pagi, semangat. Ya. Saya sama Bu Baya ini tidak janjian, pakai hitam. Oh iya. Bu Baya jilbabnya hitam, bajunya hitam, saya hitam. Kita nggak janjian, tapi dipertemukan dalam satu perbincangan ini. Ke depan dalam waktu 1 jam ini kita coba diskusi Setara Jambi itu seperti apa dan perannya seperti apa dengan Ibu Baya dari Direktur Setara Jambi. Baik, teman-teman Sobat Fapa, Bu Baya mungkin bisa diperkenalkan apa itu Setara Jambi. Terima kasih banyak Pak Roni. Setara Jambi yang jelasnya bukan Setara Institut, bukan Setara Foundation. Selama ini sering agak ketuker ya. Agak ketuker. Iya. Atau dianggap punya hubungan. Tapi kita adalah Setara Jambi, base-nya di Jambi. Kita bekerja di beberapa wilayah di Sumatera, Pak Roni. Tidak hanya di Jambi, tapi di jadi beberapa wilayah di Sumatera. Nama institusinya nggak bisa dilepaskan, ada Jambinya ya. Sampai dengan sekarang masih ada Jambinya. Setara Jambi. Iya. Ya, oke. Kita bekerja di beberapa wilayah di Sumatera dengan strategi penguatan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemudian membangun jaringan dengan pihak-pihak di luar smallholder, di luar petani yang bisa memperkuat kondisi petani. Dari tahun berapa, Ibu? Setara berdiri tahun 2007, Pak. 2007 sudah cukup lama. Di 5 tahun pertama berdirinya Setara itu sebenarnya berangkat dari keperhatian terhadap banyaknya konflik tenurial di Jambi dan beberapa wilayah di Sumatera. Konflik horizontal, kemudian vertikal, masyarakat
masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, masyarakat lokal atau masyarakat transmigrasi dengan masyarakat adat, Ya. atau masyarakat adat dengan perusahaan pemilik konsesi, atau masyarakat dengan taman nasional. Jadi di awalnya kita konsentrasinya itu adalah di advokasi, Ya. untuk mencoba untuk mengurai masalah-masalah yang mengakibatkan adanya konflik tenurial. Ya. Jadi berdiri sejak tahun 2007, Setara Jambi, tentunya di Jambi, tidak bisa dipisahkan. Setara itu, ini Bubaya, setaranya Setara Jambi. Waktu itu dimotori oleh berapa orang, Ibu? Ada pendirinya ada 7 orang, Pak. 7 orang, dan Iya. sampai 2025 sudah sedemikian besar sampai sekarang. Kami semuanya untuk di BPH, di pelaksana harian itu ada 28 orang. Ada 28 orang. Iya. Ya. 17 diantaranya itu full bekerja di komunitas sebagai pendamping atau field staff yang bekerja 15 sampai 20 hari setiap bulannya, Pak. Ya. Mereka stay bersama dengan petani di desa. Ya. 2007 berarti 2025 kurang lebih 18 tahun ya, Bu. Iya. 18 tahun bagi sebuah organisasi NGO. Ini merupakan satu momentum atau satu perjalanan yang nggak bisa dianggap remeh karena sedemikian jauh sudah perjalanan ya, Bu ya. Udah remaja ya Udah soalnya kalau udah selesai SMA itu. Ya, saya menarik, Bu. Ini saya baca Setara Jambi itu salah satu concernnya adalah didirikan merupakan dari respon terhadap konflik tenurial yang ada akibat ekspansi perkebunan sawit. Ibu melihat seperti apa konflik tenurial ini, atau bisa dibagi ke dalam kategori seperti apa? Tipikal konflik tenurial yang sering dihadapi. Menurut kami ada 2. Pertama adalah konflik antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Terutama untuk berkaitan dengan penguasaan lahan, Pak. Misalnya antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat adat yang juga sudah lama bermukim di sekitar mereka, ataupun antara masyarakat lokal dengan masyarakat adat, ataupun antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Oh, jadi ada masyarakat transmigrasi dengan lokal itu tipikal. Iya. Masyarakat dengan perusahaan juga tipikal, banyak sering terjadi. Iya. Masyarakat dengan pemerintah Ada juga. ada juga. Konteksnya biasanya gimana? Konteksnya masyarakat menganggap bahwa pemerintah adalah pihak yang pihak yang memudahkan hadirnya perusahaan atau pihak yang atau pihak mengambil keputusan yang menetapkan satu wilayah tertentu sebagai areal konsesi, sebagai areal taman nasional atau hutan lindung yang kemudian dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi sehingga itu diputuskan, maka muncullah rasa ketidakadilan dari tiba-tiba kok ini sekarang udah ada HGU gitu ya. Tiba-tiba kok ini patoknya taman nasional, tiba-tiba ini kok nggak boleh, ini hutan lindung. Sementara mereka merasa bahwa mereka sudah jauh lebih dulu ada di areal tersebut. Oke. Saya mau kembali ke konflik tenurial ini. Jadi kalau di Jambi, saya anggap kita ambil skupnya berarti Jambi ya. Yang Ibu dan teman-teman Setara Jambi banyak berkecimpung. Itu paling besar, itu tipikal konfliknya antara siapa dengan siapa? Yang paling besar itu adalah antara masyarakat dengan perusahaan. Antara masyarakat dan perusahaan. Ya. Kalau ditarik lagi, itu akibat dari apa? Proses yang tidak transparan kah atau apa biasanya terjadi? Proses yang tidak transparan, atau mungkin kita kenal dengan pendekatan APIC mungkin yang tidak dilakukan dengan baik ketika rencana pembangunan atau rencana usaha itu dilakukan.
intinya lah partisipasi pelibatan mereka untuk ikut serta di dalam perencanaan satu pembangunan itu mungkin yang menjadi rasa ketidakadilan karena mereka tidak dianggap sebagai bagian yang juga harus ikut serta di dalam satu perencanaan pembangunan. Jadi itu tadi ya, kok tiba-tiba ada HGU, padahal ini lahan kami, lahan adat dan seterusnya. Banyak, tapi kan tetap ada proses ganti rugi. Atau biasa bagaimana? Maksud saya begini, konflik ini adalah akibat tidak ada titik temu kan? Bisa saja dia justru karena tidak terkomunikasikan dari awal, Pak. Menurut kami yang kami temukan itu tidak terkomunikasikan dari awal. Misalnya itu 10 tahun yang lalu ya. Kalau 10 tahun yang lalu itu kan memang model pembangunan konsesi itu adalah difasilitasi oleh pemerintah, kemudian tiba-tiba ada aktivitas, misalnya ada land clearing yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan kemudian masyarakat setempat tidak merasa ikut sertakan, atau barangkali ada model-model pendekatan yang hanya mengambil perwakilan beberapa orang saja dari komunitas, dan itu dianggap sudah cukup representatif, mewakili sekian banyak misalnya komunitas yang ada di sana. Nah, artinya kan proses tidak transparansi itu bisa saja tidak terbangun dari level perusahaan dengan pemerintah, tapi juga tidak terbangun di level komunitas itu sendiri, antara pimpinan di desa, kemudian pimpinan di komunitas masyarakat adat, yang tidak terbangun transparansi di antara mereka, yang mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan. Dan tipikal sekali ya, dari sisi perusahaan banyak sekali praktiknya menganggap satu keterwakilan sudah mencukupi. Tapi itu tadi dari sisi masyarakat, ibaratnya siapa lu mewakili gue gitu ya. Jadi tidak cukup bisa mengatakan itu mewakili individu-individu. Jadi disinilah banyak terjadi sumber-sumber konflik tadi ya Bu ya. Di Setara sendiri selain concern terhadap isu-isu konflik ini, apa fokus pemberdayaannya, Bu? Nah, jadi kami melihat sebenarnya di antara lainnya kenapa muncul konflik karena memang adanya gap pengetahuan, Pak. Gap pengetahuan, gap informasi, gap akses antara masyarakat, antara petani kecil dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan tentu mereka sudah punya struktur manajemen yang semuanya sudah diperhitungkan. Apa dan siapa yang bertugas di bagian apa. Sementara kan berbeda dengan masyarakat. Masyarakat mereka punya pengetahuan, tapi yang sifatnya adalah lokal. Bagaimana mereka misalnya mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, menjadi pengetahuan yang diterima secara turun-temurun. Tapi mereka tidak secara serta-merta memahami adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara atau pemerintah misalnya. Mereka tidak memiliki cukup informasi untuk menyampaikan apa yang menjadi ininya. Misalnya gini, tentang perizinan misalnya, tentang proses perizinan dalam konteksnya mungkin dalam konteksnya kebijakan kan ada prosedur dari dari izin lokasi, kemudian izin usaha perkebunan, IUP-nya, kemudian dan lain-lain seterusnya. Ada AMDAL, ada apa gitu. Bahkan di dalamnya juga mungkin tentu juga mengatur bagaimana proses-proses untuk melibatkan masyarakat yang terdampak di sekitar mereka, baik terdampak secara positif ataupun terdampak secara negatif. Tapi dalam konteks pemahamannya masyarakat, mereka tidak punya pengetahuan tentang itu, Pak. Mereka tidak punya pengetahuan bahwa ada satu kebijakan yang mengatur bagaimana berinvestasi, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya. Yang mereka tahu bahwa adalah mereka mengelola sumber daya alam tersedia di sekitar mereka selama ini, tidak ada pihak lain, dan kemudian tiba-tiba ada pihak lain yang mereka anggap sebagai mohon maaf katakanlah misalnya orang luar, orang asing, tetapi mereka berusaha di wilayah yang bersentuhan dengan wilayah
kelolanya masyarakat. Hmm. Dan mereka tentu bertanya lah, ini kok bisa misalnya kami sebagai orang yang lama di sana tidak memiliki akses yang sama dengan pihak perusahaan. Tentu ada pertanyaan seperti itu. Jadi gap ini yang coba dipersempit Nah, oleh teman-teman ya. kami melihat bahwa proses advokasi tidak cukup, Pak. Tidak cukup tanpa ada upaya untuk menaikkan level pengetahuan, informasi, akses oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri. Sama halnya dengan misalnya pembangunan atau ekspansi kelapa sawit. Mungkin dulu kita melihat bahwa kelapa sawit ini adalah sumber petaka yang mengakibatkan ketimpangan penguasaan lahan, kerusakan sumber daya alam. Tetapi kemudian pada aspek-aspek tertentu komoditi ini memiliki caranya sendiri untuk berkembang dengan cara yang baik tanpa harus memperparah kerusakan misalnya sumber daya alam, tanpa harus memperparah meningkatkan laju konflik. Jadi misalnya memungkinkan ada dialog, barangkali ada pendekatan kemitraan, ada misalnya proses-proses yang kemudian bisa saling menghargai antara keberadaan perusahaan dan juga keberadaan komunitas yang ada di sekitar area tersebut. Ya, jadi saya coba untuk mengerucutkan yang dilakukan oleh teman-teman setara ini pemberdayaan kepada masyarakat yang juga terlibat dalam komoditas sawit atau yang lain-lain, atau memang betul-betul masyarakat yang powerless, tidak ada komoditas akibat terancamnya ekspansi dari perkebunan, atau memberdayakan juga bagaimana kolaborasi antara kedua institusi ini? Kami pendekatannya kolaborasi, Pak. Bagaimana agar komunitas yang atau petani kecil, masyarakat yang terdampak atau masyarakat adat juga misalnya yang beririsan dengan areal perkebunan masyarakat itu juga menjadi bagian yang kita dorong perhatian dari kelompok. Jadi petani yang kami aspek pendampingan yang kita lakukan itu yang pertama adalah memperkuat pengetahuan yang dimiliki selama ini. Misalnya ketika mereka juga meyakini bahwa kelapa sawit ini memang adalah menjadi salah satu komoditas pilihan yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Kalau dulu kan mereka Pak bablas ya, pokoknya intinya semakin luas kebun kelapa sawit maka akan semakin meningkat perekonomian. Padahal kan sangat tergantung dari pola budidaya yang mereka lakukan. Ada juga aspek-aspek yang harus diperhatikan bahwa tidak boleh dalam kawasan, tidak boleh di sepanjang sungai atau hal-hal yang lain yang menuju kepada nilai-nilai keberlanjutan. Dan itu yang menjadi bagian yang diisi oleh Setara Jambi. Oke, jadi tipikal petani-petani yang diisi oleh Setara Jambi itu kalau secara luasan biasanya tipikal per berapa hektar mereka? Pola-polanya di sana? Rata-rata 2-5 atau maksimal 10 hektar, Pak. Oh. Yang menjadi kategori yang masyarakat yang menjadi dampingannya kita. 2-5 hektar rata-rata lah ya. Iya, rata-rata 2-5 hektar. Ya. Ada yang punya 10-15 tapi tidak maksudnya tidak dominan. Ya. Jadi kalau dulu itu tanam seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Iya, tapi ya itu ternyata ada praktek-praktek yang justru merugikan kita pada suatu saat nanti. Jadi seperti kalau tanam di pinggir sungai itu pengaruh gitu ya. Jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada teknik-tekniknya, ada kaidah-kaidah. Ada kaidahnya, ada rule yang harus mereka juga perhatikan. Iya. Dan mereka kan nggak tahu Pak, misalnya bibit yang bagus itu apa, betul. cara budidayanya seperti apa. Betul. Ya. Dari kami melakukan pelatihan sampai dengan sekarang ini lebih kepada 10.000 petani kecil Pak, independent smallholder. Ya. Setara sebenarnya tidak hanya bekerja untuk petani sawit Pak, tapi kami juga bekerja untuk petani pangan. Bagaimana mereka agar tidak ekspansi menjadi kelapa sawit. Areal pangannya. Kami juga di 3 tahun terakhir ini juga bekerja untuk petani karet sama agar mereka tidak mengganti tidak mengubah tanaman karetnya tidak mengkonversi tanaman karetnya menjadi kelapa sawit. Kenapa? Karena
Ya kenapa harus semuanya menjadi kelapa sawit Pak? Oh semuanya bisa mendapatkan uang kan? Ya Eh, ujungnya duit sih. Ujungnya duit Iya. sih, iya. Eh, Memang ada problem misalnya di karet, di pangan. Tapi kan bukan solusinya bahwa semuanya harus diganti menjadi kelapa sawit ya Pak ya. Jadi kami tetap mendorong agar petani punya pertimbangan perencanaan peningkatan ekonomi dengan mengoptimalkan lahan yang mereka miliki. Ya. Apapun komoditasnya, Ya. ketika mereka membangunnya dengan cara yang baik, budaya yang baik, Ya. mereka membangun akses pasar yang baik, maka tentu kan pasti cakep tuh Pak. Kalau petani dia punya karet iya, punya sawit iya, punya tanaman pangan juga iya gitu Ya. nah Pak. Ya. Ya. Terutama untuk komoditas yang sangat bergantung tinggi terhadap pasar global. Ya. Ya. Jadi menarik ini. Mendampingi masyarakat agar itu tidak latah untuk merubah lahannya menjadi serta-merta menjadi sawit. Tetapi sesuai dengan sosiologis yang ada di sana, kemampuan pasarnya bagaimana. Karena yang penting adalah mindsetnya kemudian bisa tetap menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Iya. Gitu ya Bu ya. Nah kembali ke tadi tuh masyarakat tipikalnya. Kalau Ibu mapping kurang lebih ada 10 ribuan. Yang sudah kami latih lebih dari 10.000 petani Pak. Itu Yang sudah mendapatkan pelatihan, ini sawit Pak ya, mendapatkan pelatihan tentang GAP. ya, itu 10 ribu tadi itu NKT. Sawit ya? Ya. Oh, berarti kalau di luar sawit lebih besar lagi. Karet yang sudah kami latih itu 2.000 petani. Oke. Saya mau limitasi dulu ini Ya. ke sawitnya dulu. Baik Pak. 10.000 petani sawit yang sudah coba istilahnya apa? Diadvokasi atau Diedukasi Pak tepatnya Pak. Iya. Ya, oke. Diedukasi. Kalau Ibu bisa petakan itu dari teman-teman saudara-saudara kita petani ini itu hal apa yang sangat jauh ternyata pemahamannya keliru? Dari sisi ini ya, mindset dulu ya. Iya. Setara memiliki modul pelatihan. Modulnya itu berisi tentang 8 materi berkaitan dengan pengolahan sawit berkelanjutan Pak. Jadi di dalamnya ada GAP, ada pengendalian hama terpadu, ada pengelolaan NKT, ada kebijakan sertifikasi ISPO dan RSPO. Itu yang kami sampaikan dalam setiap pelatihan. Dengan durasi pelatihan itu 3 atau 4 hari per grup pertanian. Dari 8 materi yang disampaikan, hasil survei kami itu ternyata GAP yang paling diminati Pak. GAP itu GAP, adalah Good Agriculture Practice ya. Teknik budidaya itu, karena ternyata hampir semua petani itu mengatakan bahwa mereka sudah bertani 10 tahun, 20 tahun, tapi mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan. Jadi yang materi-materi yang lain itu hanya didengarkan Pak. Ya. Tetapi kalau materi GAP itu tidak cukup waktu, mereka minta untuk penjelasan, mereka banyak diskusi dari hasil praktek yang sudah mereka lakukan. Bahkan mereka misalnya minta bisa nggak ke kebun kami untuk melihatnya. Mereka ternyata selama ini ada yang sudah tepat, misalnya dengan penggunaan pupuk, ada yang tidak, maksudnya tuh keliru dalam penyiapan lahannya, bibit yang mereka pilih, dan kemudian pemupukan yang mereka lakukan, atau bahkan ada yang nyaris tidak pernah memupuk dari awal dia nanam sampai dengan misalnya berapa tahun panen. Gitu ya. Iya. Jadi ada yang ini banyak atau besar sekali gapnya terkait dengan teknis budidayanya. ya. Bagaimana good agriculture practice itu ternyata tidak utuh dipahami oleh masyarakat. Hanya berdasarkan pengalaman dulu seperti apa. Hanya lihat tetangga Pak. Lihat tetangga. Atau dia pernah dulu kerja di perusahaan, pernah menjadi mandor atau pernah menjadi pemupukan di perusahaan. Ya. Hanya itu saja misalnya pengetahuannya. Intinya sih mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah misalnya, atau belum pernah mendapatkan pelatihan dari
perusahaan mungkin yang tidak jauh dari mereka. Mungkin pernah ada pelatihan oleh penyuluh, tapi dia hanya 1-2 orang dan 2 orang ini tidak menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, oke. Pelatihan penyuluhan itu disampaikan oleh teman-teman setara. Juga saya kira sekarang dengan akses teknologi yang sudah semakin bagus, ini akses orang untuk mempelajari sesuatu juga lebih mudah, Ibu ya. Iya Pak. Terus saya mau tanya, dari sisi petani-petani ini, bagaimana dengan keterbukaan akses pasar? Pendekatan pertama kami yang kami lakukan ketika bertemu dengan petani kan nggak langsung diterima ya Pak ya. Apalagi LSM datang misalnya gitu-gitu kucuk-kucuk, pasti kami butuh pendekatan. Yang paling pertama adalah kami mengajak petani untuk mengidentifikasi posisi baseline mereka sekarang itu di mana. Misalnya berapa luas tanah, berapa luas kebun yang mereka kelola, berapa hasilnya. Lalu kemudian ketika ada gap antara luas dan produksi yang mereka hasilkan, di situ kami masuk. Oh ternyata ada yang keliru misalnya di dalam perawatannya. Dan ini hal yang menarik misalnya petani itu sangat antusias Pak ketika misalnya kita bicara tentang itu. Jadi Bapak kalau misalnya 10 hektar Bapak punya, itu harusnya idealnya tuh sekian. Tapi ternyata Bapak baru dapat sekian, jauh sekali. Iya. Dari situ kami masuk, lalu kemudian pasti mereka akan cerita banyak tuh. Misalnya di pasar hanya tersedianya urea, jadi urea saja yang mereka tanam, misalnya yang mereka gunakan misalnya Pak. Atau mungkin mereka aksesnya cukup jauh untuk tidak punya akses untuk pengadaan pupuk. Mereka atau mereka punya mindset yang paling keliru bahwa kalau misalnya sudah panen hasilnya untuk beli ini, bayar kredit ini, bayar itu, ada sisanya baru pupuk. Kalau nggak ada sisanya ya tidak pupuk. Nah, jadi kami selain menyadarkan tentang pentingnya budidaya yang baik, juga mengajarkan tentang bahwa mereka harus bisa menyisihkan sebagian pendapatan kebunnya untuk perbaikan kebun itu sendiri. Untuk hasil dan keberlanjutan yang baik terhadap kebunnya. Ya, tapi kan ini lagi-lagi maksud saya begini, ini kan bincang-bincang dengan masyarakat, harusnya begini, tetapi membuat mereka melakukannya itu adalah satu hal yang lain, gitu kan. Jadi menyadartahukan itu adalah satu hal, membuat mereka action apa yang mereka pahami itu adalah satu hal. Terkait dengan akses pasar, kenapa saya bilang akses pasar tadi, Ibu melihat ada perbedaan nggak kalau akses pasar ini dilakukan oleh individu petani dengan dia berkelompok, itu ada perbedaan signifikan nggak? Tentu iya Pak. Menjual sendiri pasti rantai pasoknya akan lebih panjang kan ya. Nah bagian yang lain yang pertama sih Pak, kami mendorong mereka untuk berkelompok. Bapak kalau misalnya sendiri-sendiri melakukan perawatan kebun, tidak punya pengetahuan yang sama, rotasi panennya juga berbeda-beda, kemudian penjualannya juga individu. Dengan berkelompok mereka pasti bisa melakukan gotong royong, misalnya membersihkan jalan usaha taninya dengan cara gotong royong, kemudian misalnya mereka bersama-sama untuk membeli pupuk di waktu yang sama, tentu biaya operasional transportasinya bisa menjadi lebih ringan. Ya, dan harga pupuknya juga bisa jadi lebih murah. Nah, yang terpenting adalah dengan berkelompok mereka bisa mengakses banyak hal, informasi, training, pembinaan, bahkan bisa membangun kerjasama dengan PKS misalnya yang ada di antara mereka yang bisa mereka pilih. Ya. Dari tadi yang tadi saya sampaikan bahwa ada lebih 10.000 petani yang sudah kami latih. Tapi tidak semua petani yang dilatih itu kemudian berkelompok Pak. Ada yang bersedia, ada yang tidak. Pasti ada proses-proses dinamika yang terjadi di antara mereka. Tapi mayoritas memang membentuk kelompok. Ada yang mereka sebelumnya tergabung dalam, ada istilahnya Gapoktan ya Pak. Yep. Tapi kan dulu Gapoktan adalah bentukannya program Kementerian Pertanian Pangan ya. Untuk yang mungkin dulu kita ada namanya PUAP.
yang memang kelompok tani untuk pangan. Tapi tidak secara spesifik ada kelompok tani untuk kelapa sawit, Pak. Kecuali plasma ya. Kalau plasma kan memang sudah terskema ya, Pak. Ya, kalau petani swadaya kan tidak. Nah, kemudian dari 10.000 yang kami latih sekarang ini ada 4.300 petani yang berkelompok. Dan kelompoknya itu macam-macam, Pak. Kami intensi di awal kami menyampaikan bahwa mereka harus berkelompok. Jadi ada yang mereka bersepakat untuk gapoktan, ada yang mereka bersepakat asosiasi, ada forum petani swadaya, ada koperasi. Tapi kita tidak dari awal bahwa mereka bentuknya harus apa. Tapi yang paling mereka harus berkelompok, apapun namanya itu tergantung dari hasil musyawarah mereka. Termasuk dengan program apa yang mereka ingin lakukan bersama-sama dari problem-problem atau tantangan yang mereka hadapi. Nah, dari 4.000 yang kami, sementara untuk dalam aspek program setara itu kan adalah sertifikasi, Pak. Sertifikasi ini bukan output, tapi sertifikasi ini menurut kami adalah salah satu media, salah satu jalan agar petani itu berkelompok. Sebelum masuk ke sertifikasi, saya mau ulas sedikit tentang berkelompok tadi. Manfaatnya berkelompok tentu ya, filosofi bangsa ini bergotong royong. Itu lebih baik. Tapi perjalanannya kelompok ini memilih sendiri. Ada yang asosiasi, ada yang gapoktan tadi, bahkan ada yang koperasi. Kenapa berbeda-beda ya? Maksud saya, kalau gapoktan saja itu karena mereka nggak mau begini, takutnya begitu. Kalau asosiasi benefitnya bisa begini, kalau koperasi begini. Kenapa berbeda-beda begitu ya, Bu? Karena tergantung komunitasnya itu ada di skop apa, Pak. Misalnya kalau kelompok tani kan dia skopnya hanya di desa. Katakanlah dia ada 200 atau katakanlah ada gabungan kelompok-kelompok tani, jadi skopnya hanya desa. Maksudnya mereka tidak terhubung dengan petani yang lain di desa yang lain. Jadi mereka lebih tepatnya adalah sebagai kelompok tani. Tapi ketika misalnya kami mengumpulkan banyak petani dari beberapa desa, lalu mereka bersepakat misalnya 3 desa. Kalau 3 desa ini pasti ruang lingkupnya lebih besar, sehingga mereka udah kalau gitu kita forum petani swadaya, kita asosiasi atau koperasi misalnya. Jadi ini semata-mata hanya skalanya ya. Skala sama konteks koordinasi yang mereka perlukan seperti apa gitu, Pak. Jadi berkelompok ini kemudian tentu akan lebih mudah, akan lebih solid, dan terhadap berbagai macam aspek ekonomi tadi, pembelian pasti beda dong. Beli 1 sama beli ber-10 pasti akan berbeda. Nah, dalam konteks tadi Ibu sempat singgung sertifikasi. Ini sertifikasi untuk petani swadaya. Iya, petani swadaya. Saya mau bedakan dulu, Bu. Mungkin teman-teman Sobat Fapa ini perlu di-refresh, saya juga perlu di-refresh. Petani sawit itu apa saja? Ada petani swadaya, ada petani plasma, ada apa aja? Yang tipikalnya. Kalau sawit sih 2 itu, Pak ya, petani plasma, petani swadaya. Yang ketiganya perusahaan kan, Pak ya. Atau kemitraan, atau mungkin ya KKPA atau apa ya, ada kemitraan, skema yang selama ini oleh pemerintah. Kalau konsentrasi kami adalah petani swadaya, Pak, independent smallholders. Iya. Jadi dia tidak bergabung dalam skema tergabung dalam skema plasma atau kemitraan dengan perusahaan, karena menurut kami mereka yang paling butuh bantuan. Mereka yang paling butuh dukungan untuk memperbaiki kondisinya gitu, Pak. Jadi kalau perusahaan ada petani plasma, biasanya di ring satunya ya, dia pola inti dan plasma. Ya. Ini petani swadaya tadi di luar dari plasma, mungkin dia ada di sana, agak jauh aksesnya dari perusahaan,
ini yang menurut teman-teman dari Setara Jambi petani yang termarginalkan jauh sekali dari sisi tadi GAP-nya pemahaman good agriculture practice-nya juga sangat jauh. Iya. Ini yang harus diberdayakan. Betul. Petani swadaya juga punya ada beberapa tipikal. Ada petani swadaya lokal, Oke. ada petani swadaya ex plasma atau generasi kedua ketiganya plasma, Pak. Wait, kalau ya? lokal oke. Ya. Ex plasma tuh Petani transmigrasi mungkin tepatnya ya. Tapi bukan transmigrasi lagi ya, tapi dia generasi ketiganya transmigrasi gitu, Pak. oh, sudah anak-anak cucunya. Benar-benar generasi kedua berarti cucunya petani plasma. Oh. Yang mereka tidak ada yang memang artinya melanjutkan pengolahan kebun yang dulu punya orang tuanya yang sudah replanting. Oh, oke. Atau ada yang pengembangan wilayah ke APL yang lain di luar areal plasma sebelumnya. Artinya dia tidak bekerja sama dengan perusahaan. Dengan perusahaan. Ya, intinya sih tidak bekerja sama perusahaan. Sendiri berdiri. Ya. Dan inilah yang perlu diberdayakan tadi ya. Betul, Pak. Oke, konteksnya tadi dengan sertifikasi. Gimana perkembangannya, Bu? Skema-skema apa saja yang memungkinkan untuk para tentu kelompok ya, kalau sertifikasi ya? Harus kelompok. Harus kelompok, tidak bisa individu. Syaratnya adalah berkelompok, Pak. Minimal berapa hektar satu kelompok itu? Kalau bicara tentang minimal, kalau menurut pengalaman kami, kos operasional atau sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk satu kelompok dengan jumlah 100 orang. Kalau pemerintah kan ISPO-nya tuh dia minimal 100 orang kan, Pak ya. Menurut kami 100 orang dengan 300 itu hampir sama. Waktu yang dihabiskan, tenaga yang dihabiskan, sumber dana yang dihabiskan itu sama. Jadi kami minimal 200 orang, Pak, satu kelompok yang sedang kami proses untuk dipetakan, diurus legalitasnya, kemudian dipenuhi syarat administrasinya, pelatihan-pelatihannya sampai dengan sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Jadi Setara Jambi menganut bahwa sebaiknya untuk skala ekonomi yang optimal itu 200 minimal 200 petani anggota. lah, 200 anggota. Karena kosnya juga kurang lebih aja. Iya. Ambil 200 lah. Oke. Kemudian dilakukan pemilihan sertifikasi ini macam-macam ya, Bu ya. Ada ISPO, ada RSPO. ada RSPO. Oke. Ya, karena RSPO sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum ISPO kan, Pak ya. Betul. Jadi kami memang dari tahun 2013 itu adalah pertama kali penerima petani swadaya dampingannya kita untuk sertifikasi RSPO dari Merangin, namanya Gapoktan Tanjung Sehati. Ini sudah masuk tahun yang ke-15, Pak. Sebentar. Yang pertama sekali kelompok tani yang menerima sertifikasi RSPO. RSPO. Itu di tahun 2013. Itu dampingannya dari teman-teman Setara. Iya. 2013. Penerima kedua di Indonesia setelah Amanah Riau. Oke. Di Jambi yang pertama lah. Iya, Pak. Dan dia juga sudah ISPO dibantu oleh perusahaan. Jadi Setara itu yang di awal itu yang paling susah, Pak. Ya. Orang bekerja sendiri-sendiri tiba-tiba dikelompokkan. Ya. Pasti mereka ada ini untuk apa sih kita dikelompokkan. Jadi butuh proses yang cukup panjang. Tidak sebentar. Kami itu, Pak, minimal 1-2 tahun baru kemudian bisa mereka berkelompok. Bahkan ada yang 5 tahun baru mereka terbangun trust untuk berkelompok. Dari berkelompok itu kemudian mereka bersetuju untuk mengikuti skema sertifikasi. Oke, sebentar, Bu. Berkelompok ini tadi bentuknya apa? Hanya Gapoktan atau menjadi koperasi? Sebenarnya di awal kami tidak bicara tentang koperasi, Pak. Oke. Yang penting berkelompok lah. Yang penting berkelompok karena ada beberapa smallholders yang mereka punya cerita tentang koperasi mungkin yang tidak cukup baik di sebelumnya, di generasi orang tua sebelumnya misalnya begitu. Jadi kami juga cukup hati-hati menggunakan koperasi ya, terutama untuk sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Meskipun pada saat mereka berproses, kemudian mereka sudah membangun kepercayaan di antara mereka dari salah satu manfaatnya skema sertifikasi RSPO adanya insentif yang mereka terima, kemudian
kami membantu agar mereka bisa mengolahnya dengan baik. Selain untuk biaya surveilannya, tapi juga bagaimana mereka sudah mulai pelan-pelan untuk menyisihkan, membangun usaha mandiri untuk operasional organisasinya. Misalnya seperti Gapoktan Tanjung Sahati yang di Merangin itu, mereka sudah punya kerjasama dengan PKS, mereka sudah punya armada sendiri pembelian TBS anggotanya, lalu kemudian mereka punya unit simpan pinjam, mereka punya pembesaran bibit, Pak. Jadi mereka salah satu, nursery-nya juga. Iya, salah satu penyedia bibit untuk PSR. Oh, oke. Dengan berkelompok, menurut kami mereka berkelompok, kemudian perusahaan berminat untuk mendekati mereka. Pemerintah juga menawarkan program BPDPKS, dan mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa mengelola itu. Oke. Mereka Tadi, bukan koperasi kan, Pak, ya sebenarnya. Tadi Poktan apa namanya? Kelompok tani apa? Gapoktan Tanjung Sahati. Gapoktan Tanjung Sahati Merangin. Itu mendapatkan sertifikasi RSPO di tahun 2013. Nah, saya mau bahas sedikit Gapoktan ini. Apa upaya dari Setara sewaktu dulu itu meyakinkan mereka, ayo berkumpul, kemudian ayo ikut sertifikasi? Kami pertama tidak ngomong koperasi, tidak ngomong sertifikasi, Pak. Karena mereka kan belum pernah dengar cerita. Beda kalau sekarang kan, Pak, ya. Agak mudah karena mereka sudah melihat contoh orang bersertifikasi apa manfaatnya. Kalau dulu tuh tidak. Kalau 2013 sertifikasi itu sesuatu yang asing ya. Iya, jadi mereka belum familiar dengan sertifikasi. Tapi kami melihat bahwa ada kerusakan jalan cukup parah. Ada rantai pasok di mereka yang ini. Maksudnya tuh ada sekian orang menjual ke toke ini, ke toke itu. Terus mereka kami mulainya, Pak, dari rawat jalan secara berkelompok. Jadi mereka menyisihkan dari TBS mereka, saya lupa berapa ratus rupiah untuk mereka bisa memperbaiki jalan. Secara swadaya. Pengadaan koral, perbaikan jalan, dari dana yang dipotong sekian rupiah dari TBS yang mereka terima dari tokenya. Jadi kami juga pendekatan kepada tokenya, Pak, kepada suppliernya di mereka. Satu desa sih, kami mulai satu desa di Tanjung Sahati itu, satu desa. Toke-tokenya ikut rapat. Tadinya Setara dianggap sebagai kompetitor, Pak. Jangan-jangan ini toke baru dengan pendekatan pemberdayaan. Nah, tapi kemudian kami ajak tokenya. Justru kami kan membantu toke yang tadinya misalnya petaninya itu panen buah mentah misalnya, kemudian mereka yang tangkosnya panjang gitu ya. Dengan pelatihan yang kami sampaikan kan secara tidak langsung juga memperkecil grading dari potongan dari suppliernya kan, Pak, ya. Nah, tapi karena supplier itu melihat bahwa apa yang Setara lakukan itu memang membantu petani, akhirnya mereka ada yang dengan sukarela, Pak. Jadi misalnya gini, kami juga tidak berani langsung frontal, ayo Pak keluar dari toke kita bikin pembelian TBS berkelompok, tidak berani. Jadi kami mulainya dari jumlah yang sedikit, mulainya tuh dari 10 orang, Pak. Misalnya 10 orang ini, terutama untuk leadernya ya, pengurusnya. Misalnya dia punya tanah katakanlah 2 kapling misalnya, atau 2 hektar. 1 hektar tetap jualnya ke supplier mereka yang selama ini mereka jual. Kita coba 1 hektar yang dijual berkelompok. Jadi mulai dari situ. Nah, kemudian setelah mereka berhasil membawa satu bak kecil secara berkelompok, dari situ mereka merasakan ternyata ada selisih harga yang kita dapatkan. Jadi ke toke, tentu toke ini istilah ini ya, bosnya lah ya. Kalau di rantai pasok itu mungkin agennya ya, Bu? Agen, middleman. Middleman-nya ya. Pengumpulnya. Jadi jual dulu ke toke, agen. Tentu distribusinya semakin panjang kan. Tentu pasti juga si toke akan ngambil untung. Jadi Ibu coba bedakan, ini jual ke toke sekian, ini yang jual langsung. Iya. Maksudnya itu untuk agar tidak
kan di desa tuh kan Pak toke apa sih supplier tuh keluarga, saudaranya petani gitu nah kan Pak ya. Ini hanya salah satu strategi kami untuk agar program ini diterima gitu loh Pak. Oke. Jangan sampai misalnya kalau misalnya toke menganggap bahwa kami justru merusak bisnisnya, kan tentu tidak diterima gitu Iya, kan Pak ya. ribut lah. Ribut. Jadi kami justru toke kami libatkan, pelatihan kami ikut sertakan. Bahkan kami pendekatannya ke toke, Pak anggota Bapak berapa? Kami bersedia untuk memberikan pelatihan. Oke. Dari situ sih awalnya. Lalu ada satu toke yang kemudian dengan sukarela membagikan, ya sudah kelompok saya tidak apa-apa di apa namanya menjadi TBS-nya dijual secara berkelompok. Oh, oke. Iya. Dijualnya kemana? Maksud tuh yang tadinya TBS ini atau katakanlah anggotanya si GTS ini awal anggotanya itu adalah 250 anggota. Yang mau bersedia untuk menjual TBS ke kelompok atau ke GTS itu tidak serta-merta sekian anggota Pak, hanya beberapa anggota saja. Yang sebagian masih tetap jualnya ke supplier. Ya, jadi maksud saya begini, saya petakan dulu biar nggak bingung. Secara konvensional sebelumnya mereka kan secara individu masing-masing itu jual ke toke. Ya, tokenya macam-macam kan, ada banyak toke kan di desa gitu Pak ya. Toke A, toke B, C dan seterusnya. Kemudian berkelompok. Berkelompok lah ini jualnya ke kelompok. Oh, jualnya ke kelompok ini. Iya. Terus kelompok ini ke pabrik. Langsung ke pabrik. Disitulah letak perbedaannya. Oke. Jadi ternyata masyarakat tahu toke ini gede juga ambil untung gitu ya. Ada margin yang terpotong gitu. Lebih baik kalau begitu bisa langsung gitu ya. Tokenya nggak marah? Tidak Pak. Karena mungkin mereka juga melihat langsung dari dampaknya. Yaitu? Bahwa selain penjualan TBS, ternyata kelompok ini juga membangun gotong royong, perbaikan jalan, kemudian ada simpan pinjam yang mereka juga kelola. Yang di modal awalnya itu dari kredit RSPO yang mereka terima Pak. Oke, ini sebelum masuk ke situ. Jadi ini kan dampak setelah sekian lama sekian lama. Ya, jadi saya mau bicara secara kronologis dulu. Di 2013 itu berkumpul mencoba memberikan edukasi, kemudian skenario narasi bahwa ke depan tuh akan begini, akan begini. Termasuk kepada pilihan sertifikasi. Iya. Tahun berapa mereka mulai sertifikasi? Kami pendampingan itu tahun 2011 Pak. Oke. 2011 pendampingan. Kemudian tahun 2013 akhir sertifikasi. Butuh 2 tahun lebih lah ya. 3 tahun Pak. 3 tahun ya. Sebelum sertifikasi itu karena mereka sudah berkelompok, mereka dapat dukungan modal dana puap dari pemerintah kabupaten waktu itu. Mereka kemudian dapat bantuan ternak sapi untuk dikelola oleh berkelompok. Saya lupa kalau tidak salah 10 ekor sapi. Jadi mereka gotong royong untuk pengadaan kandangnya, mereka bergotong royong untuk pengadaan pakannya, gantian. Itu saja dulu. Nah, ketika mereka merasakan dampak mengelola sapi ini, dana puap ini, dan mereka terbangun kepercayaan dan merasakan manfaatnya. Dalam kemudian, konteks kelompok tadi itu, di samping tadi usaha perbaikan jalannya masih juga jalan. Yang tadinya itu kan dipotong dari penjualan TBS lewat toke kan. Setelah mereka misalnya jual sendiri dari kelompok itu sendiri. Sampai dengan sekarang mereka sudah punya kantor sendiri. Jumlahnya petaninya sekarang ada 529 anggota dengan luas kebun 1.364 hektar. Mereka sertifikat ISPO juga sudah Pak. Saya lupa tahun 2003 apa 2002 itu ISPO-nya. 2023. 2022. Baru sekitar 3 tahun ini Pak mereka ISPO. Dan itu difasilitasi oleh perusahaan. Mereka sudah bermitra dengan perusahaan membantu pembiayaan untuk ISPO-nya Pak. Sebagai bagian dari rantai pasoknya. Iya, sebagai bagian dari rantai pasoknya. Jadi kan artinya kalau mereka sendiri tidak akan dilirik Pak. Tapi mereka berkelompok, data kebunnya jelas, mereka punya map, mereka punya legalitas, mereka punya kantor, punya sekretariat, punya pengurus. Jelas tuh penanggung jawabnya bagaimana ya.
Ya, sehingga itu modalitas mereka sehingga dukungan itu datang Ya, ya, ya. ke mereka. Ya. Baik, Bu Baya, sebelum lanjut silakan minum. Oh iya, Saya lupa mempersilakan. apa juga Ya. kita ngomong nggak minum ya Pak ya. Eh, saya tertarik dengan sertifikasi tadi. Gak mudah meyakinkan masyarakat atau kelompok tani tadi mengenai sertifikasi. Selalu pertanyaannya adalah untungnya apa sih? Pasti begitu ya Bu ya? Betul, pasti. Sampai sekarang masih itu pertanyaan Pak, masih pertanyaan yang sama. Masih pertanyaan Apa yang sama. gunanya? Apa gunanya, apa untungnya buat kami? Hitung-hitungannya bagaimana? Mensimpelkan bahasa atau jawaban ini kepada mereka bagaimana Bu? Waktu itu dan sampai sekarang. Yang Kita bagi dulu deh untuk RSPO. RSPO itu yang kami sampaikan bahwa sawit ini sangat bergantung dengan pasar global. Harga kita ditentukan oleh pasar global. Tanpa kita sadari pembeli atau konsumen konsumen produksi kelapa sawit ini memantau. Waktu itu kan ada black campaign tentang sawit Indonesia yang jelek. Ya kami sampaikan kepada mereka, kami sharekan video tentang pentingnya pengolahan kelapa sawit secara berkelanjutan, bahwa sawit kita itu cukup parah ekspansi, merusak kawasan hutan, merambah kawasan hutan, kemudian konflik, kemudian kerusakan keanekaragaman hayati, itu kami sampaikan. Apa hal yang paling dekat dengan mereka Pak? Misalnya dulu di sini ada sungai, sekarang sudah tidak ada sungai. Dulu mereka misalnya menggunakan sumber air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari, kemudian mereka dapat ikan dari itu. Setelah 10 tahun ikannya hilang karena terkontaminasi dengan itu langsung di depan mata mereka ya. Penggunaan pestisida misalnya Pak. Kami lebih mudah tuh bercerita tentang apa yang di sekitar mereka. Betul. Dulu misalnya kalau GTS ini kebetulan mereka beririsan Pak dengan suku anak dalam di Bukit 12. Misalnya dulu suku anak dalam itu mereka hidup damai berdampingan. Suku anak dalam punya wilayah jelajah, kemudian masyarakat juga ini, tapi kemudian sekarang keadaan tumpang tindih, ada konflik antara mereka, ada konflik dengan perusahaan. Semuanya harus memperbaiki, semuanya sedang memperbaiki, semuanya disorot, bukan hanya perusahaan. Kalau dulu kan yang disalahkan perusahaan melulu kan Pak ya. Perusahaan melulu yang disalahkan, misalnya merusak hutan segala macam, tapi petani juga sedang mengusahakan yang sama. Apa yang sedang diusahakan petani sama dengan diusahakan oleh perusahaan. Prinsip nilai-nilai keberlanjutan yang harus ditaati oleh perusahaan juga harus ditaati oleh petani kecil. Mungkin dengan ini yang berbeda, tetapi mereka juga harus mentaati, tidak boleh menanam di dalam kawasan. Mereka tidak boleh merusak sempadan sungai. Dari situ sih awalnya kita coba masuk ke kita bilang Bapak tanpa sadari mereka bisa menyorot kita dari jauh bahwa Bapak ini rusak loh sungainya, sawitnya ini merusak. Dan kami sampaikan bahwa ada masa di mana TBS Bapak ini akan tidak dinilai, maksudnya tidak dibeli dengan harga yang baik, atau mungkin tidak dibeli karena sawit Bapak itu merusak lingkungan. Jadi pelan-pelan kami sampaikan demikian. Karena mereka bisa langsung lihat dampak negatifnya waktu itu ya. Iya. Dari dulu sungai kami bisa mandi-mandi di sana, bisa air itu jernih, sekarang seperti ini. Atau dulu udara sejuk sekarang begini ya, itu sangat dekat dengan mereka. Tapi lagi-lagi skema sertifikasi ini ada dampak dari terkait dengan keuangan atau bagaimana feedbacknya langsung ke petani? Iya Pak, mestinya sih iya. Nggak yang dialami. Kalau yang kami alami, jujur saja bahwa untuk prosesnya di awal kan
setara pasti dapat dukungan pendanaan Pak dari partner misalnya untuk melakukan penguatan kelembagaan, kemudian Bukan, maksud saya sertifikasi, dari sisi dampak sertifikasinya. dampak sertifikasi kepada kelompok tani. Kalau RSPO kebetulan sampai dengan sejauh ini mereka ada premium sharing Pak ya, ada intensif, Insentif. ada insentif yang mereka terima langsung. Mereka terima langsung, tidak lewat setara Pak, langsung Oke. ke rekeningnya mereka. Mungkin bisa di-sharing Bu, supaya masyarakat bisa paham bahwa kekuatan sertifikasi ini, insentif langsung tadi, secara singkat itu hitung-hitungannya gimana? Berdasarkan dengan volume yang mereka hasilkan, tergantung dari luas kebun dan produksi yang mereka hasilkan Pak. Kemudian diklaim berapa volumenya, berapa PKO-nya, berapa CPO-nya, kemudian itu yang dikompensasikan oleh buyer. Mereka terima, kemudian dananya mereka atur sedemikian rupa untuk penguatan kelembagaannya. Kemudian di internal mereka mesepakati berapa persen yang misalnya untuk operational cost organisasinya, berapa persen harus dikembalikan langsung kepada seluruh anggota. Misalnya dalam bentuk THR, dalam bentuk sembako, dalam bentuk SHU yang mereka bagi bersama-sama di mereka. Itu untuk RSPO. Ya, jadi sebentar. Jadi ada harga yang berbeda atau ada premium price untuk kebun-kebun yang sudah RSPO. Karena mereka sudah RSPO, mereka pun menjual TBS mereka kepada rantai pasok selanjutnya, gitu ya Bu ya? Iya. Dalam hal ini mungkin ada PKS yang sudah sertifikasi juga. Kalau sejauh ini yang kami pahami Pak, belum ada harga yang berbeda antara certified dengan tidak. Jadi premiumnya mereka masih menjual bebas juga. Mereka juga menjual bebas ke PKS mana kecuali kalau sudah ada kemitraan. Tetapi yang tadi disampaikan itu adalah skema premium sharing yang diinikan oleh RSPO yang kalau kami itu dia ada beberapa pilihan, tapi yang Setara gunakan selama ini adalah book and claim. Jadi ada apa namanya, ada proses audit yang kita lakukan, berapa nilainya, kemudian itu yang kemudian sertifikatnya itu yang dijual kepada buyer Pak. Siapa yang mau mengapresiasi, ya, bukan beli tapi mengapresiasi dari usahanya. Seperti itu. Ya, jadi buyer atau stakeholdernya RSPO itu mengapresiasi usaha dari para petani-petani swadaya ini karena mereka menerapkan prinsip-prinsip dan kriteria dari sawit berkelanjutan. Jadi tadi yang saya ceritakan tadi adalah skema rantai pasok menjual secara direct kepada PKS yang tersertifikasi. Ada juga yang Ibu Baya sampaikan terkait dengan skema kredit tadi. Kira-kira gitu Bu ya, book and claim tadi ya. Iya Pak. Jadi diapresiasi sekian rupiah kepada kelompok tani itu dari mereka menjalankan sertifikasi, baik surveillance dan seterusnya selama mereka masih mentaati atau menerapkan PNC-nya. Sampai sekarang mereka masih pegang. Kalau yang Tanjung Sehati ini sudah resertifikasi Pak, sudah 15 tahun. Iya, sudah 3 kali. Sudah 3 kali sertifikasi, benar. Ya. Dan setelah 3 kali sertifikat baru mereka berpikir untuk mengupgrade kelembagaannya menjadi koperasi. Selama ini kan nilai yang mereka terapkan sudah nilai-nilai gotong royong, koperasi sebenarnya asas koperasi ya. Dari kita oleh kita untuk kita. Betul sekali Pak. Sweet banget tuh koperasi, dari kita oleh kita untuk kita. Meskipun asosiasinya tadi itu macam-macam ya. Macam-macam. Jadi justru kelompok tani ini terus sampai akhirnya oke deh kita bikin koperasi sekarang. Kayaknya cocok koperasi, misalnya karena. Kenapa ya Bu ya? Apa keuntungannya? Yang mereka lihat misalnya di Kalimantan ada koperasi, kemudian mereka dapat dukungan dari pemerintah, dari perbankan, pemodalan, mereka bisa mengakses itu. Skopnya juga bisa lebih luas. Yang tadinya mungkin satu desa bisa mencakup ada banyak desa yang terlibat menjadi anggotanya. Mereka usahanya juga bisa macam-macam. Usahanya bisa berkembang, tidak hanya
penjualan TBS saja, Ya. tapi juga misalnya bisa yang lain. Jadi kalau kelompok ini berkembang menjadi koperasinya apa namanya? Sama juga. Sama juga Pak. Ya. Jadi Koperasi Sehati ya. Koperasi Tanjung Sehati Lestari. Tanjung Sehati Lestari. Singkatannya koperasi apa bisa dikenal? Koperasi Tanjung Sehati Lestari. TSL. Ya. KTSL. KTSL. Ya, Koperasi Tanjung Sehati Sehati Lestari. Jadi sekarang selain sawit, lini usahanya apa aja? Kalau yang sekarang penjualan TBS, kemudian simpan pinjam. Simpan pinjam. Ya, simpan pinjam, lalu ada pembesaran bibit. Pembesaran bibit. Kemudian apa ya, pengadaan bibit juga gitu nah Pak. Maksud tuh dia membantu anggotanya untuk membeli. Termasuk Dia armada. kerjasama dengan Armada juga punya Pak. Sekarang sudah punya Armada. Sampai besar begitu penjualan ya. TBS-nya. Jadi Mereka sudah bermitra dengan salah satu perusahaan yang tidak jauh dari lokasi mereka. Bermitra untuk penjualan TBS. Jadi termasuk sudah punya kantor sendiri. Sudah punya kebun sawit. Maksud tuh ada kebunnya juga, masuk kebun organisasi gitu nah Pak. Koperasinya sendiri sudah punya kebun sendiri juga. Atas nama koperasi. Wah. Meskipun jumlahnya tidak besar sih. Saya tahu 4 hektar atau 6 hektar gitu nah Pak. Begitu. Iya. Dari sisi kepengurusan banyak para pemuda-pemuda atau kalau dari awal itu justru belum Pak, masih betul-betul ada yang petani sambil guru ngaji, kepala madrasah, ada yang guru juga, ada yang macam-macam sih Pak, petani, ada yang peternak, ada yang perangkat desa juga menjadi ininya. Tapi yang pasti pengikatnya kan petani sawit gitu Pak. Pengikatnya harus punya kebun sawit. Yang menjadi anggotanya syaratnya itu harus punya kebun sawit. Jadi kalau masyarakat biasa kalau mau join masuk jadi anggota nggak bisa lah ya. Kalau nggak punya kebun sawit tidak bisa Pak, karena kan. Tapi kalau untuk simpan pinjamnya bisa kemana aja? Tapi diprioritaskan anggota. Anggota ya. 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 Diprioritaskannya kepada anggotanya dulu. Dan GTS ini, Gapota Tanjung Sehati ini yang menjadi contoh menjadi ininya kami Pak, menjadi apa ya? Trigger atau apa sih namanya ya, menjadi ikonnya pemicu lah ya, ikon lah misalnya motivasi untuk yang lain. Jadi kami selalu membawa GTS ini sebagai tempat belajar, percontohan. Jadi yang lain datang kemudian belajar bagaimana pengolahannya. Tidak juga ideal Pak, mereka juga kadang-kadang punya persoalan internal. Apa tipikal persoalan internal yang? Ya misalnya soal pengolahan dana misalnya. Mereka ada perbedaan pendapat misalnya di antara mereka tentang persentase penggunaan dananya seperti apa, pembagiannya seperti apa, pembagian untuk pengurusnya dengan anggotanya seperti apa. Ada juga dinamika terjadi di internal mereka. Setara Jambi sampai masuk mengedukasi bagaimana pembagian yang baik itu? Iya. Jadi kalau ini pembagiannya gimana Bu? Setara menjadi salah satu pengawas dalamnya, kemudian kan yang membantu untuk penjualannya, untuk bukan marketing juga sih namanya Pak ya. Selain mentaati PNC sertifikasi itu juga mereka kan juga harus memberikan dampak sosial dan lingkungan. Sejauh mana misalnya dana itu bisa berdampak secara luas, tidak hanya di mereka tapi juga lebih luas misalnya. Apakah mereka juga membantu suku yang dalam, apakah mereka melakukan kegiatan pemulihan lingkungan, kegiatan sosial. Jadi saya mau bicara ada ininya Pak, ada SOP penggunaan dananya Pak. Oke, jadi kalau dibagi satu slice pizza ini itu komposisinya berapa? Tergantung kesepakatan di mereka. Oke. Yang paling pertama kan mereka menghitung dulu berapa sih kebutuhan untuk biaya audit surveillance tahun berikutnya. Mereka keluarkan itu, kemudian yang sisanya itu mereka bagi berapa yang akan kita kembalikan sebagai dana tunai kepada semua anggota, berapa persen untuk pengurus, kemudian berapa untuk kontribusi terhadap pemulihan lingkungan dan kegiatan sosial. Ini dalam konteks tadi mendapat insentif tadi ya? Ya. Oke, jadi ada untuk surveillance berikutnya, kemudian pembagian yang tadi itu. Semakin banyak mereka menyisihkan atau mengkontribusikan untuk dampak yang lebih luas di luar itu, maka
semakin mudah kita untuk penjualan berikutnya Pak kepada bayarnya. Oke, ya. Artinya berdampak positifnya lebih besar ya. Iya. Akan semakin mudah kita untuk menuliskan ini proyek kita. Iya. Siapa yang mau mengapresiasi? Betul. Gitu. Dari success story GTS tadi menginspirasi berapa koperasi selanjutnya? Kami ada 9 semuanya Pak. Oh, 9 kelompok semuanya. Tapi yang koperasi itu baru 2. GTS dan juga Koperasi Agrotani Lestari Sarolangun. Dia baru berdiri tahun 2023 awal. Kemudian Certified ISPO baru kemarin, baru bulan Juni awal kemarin Pak terbit ISPO-nya. Berkolaborasi dengan perusahaan juga. Sudah berkolaborasi perusahaan. 1 tahun Pak kami tektokan dengan perusahaan. Dan tidak semuanya anggota. Dari 500 anggota itu hanya 50 orang saja yang bersedia untuk bermitra dengan perusahaan. Dan 50 orang ini bermitra dengan perusahaan. Kemudian saya baru dapat laporannya dari koperasi, mereka sudah ada pemasukan sekitar 26 juta dari hasil penjualan TBS. Jadi sejak bulan Januari mereka sudah penjualan TBS, dan mereka karena memang kesepakatannya di awal ada perbedaan harga Pak. Jadi 200 sampai 300 rupiah dari yang bermitra dengan yang tidak. Anggota koperasi yang bermitra dengan yang tidak bermitra itu ada perbedaan harga. Perbedaan harga jual. itu murni karena bermitra atau karena sertifikasinya? Dua-duanya Pak. Yang tersertifikasi kan seluruh anggota, tetapi yang bersedia untuk bermitra itu belum semuanya Pak. Jadi kita benar-benar menggunakan prinsip keterbukaan gitu. Kalau misalnya bersedia, tapi kami yakin bahwa ketika ada hal baik yang berdampak kepada 50 orang yang bersedia tahun ini, tentu itu akan menularkan kepada petani yang lainnya. Jadi koperasi petani agrotani lestari itu ada 456 orang dengan luas 884. Itu hanya 56 orang saja yang bersedia untuk bermitra dengan perusahaan. Sampai saat ini. Tetapi dampaknya itu, maksudnya itu dampak dari kemitraan itu tidak hanya berdampak kepada 50 orang, tapi juga berdampak pada seluruhnya, karena di dalam perjanjian kerjasama itu perusahaan akan bersedia membantu keberlanjutan sertifikasi ISPO. Karena mohon maaf, karena ISPO ini kan belum ada insentifnya Pak ya. Dimaafkan Bu. Dimaafkan ya Pak ya. Pak Roni memaafkan ya. Jadi dalam proses ini kami kerjasama dengan pemerintah juga. Ya, kalau ISPO agak lebih bingung menjawabnya. Apa sih manfaatnya kalau ke petani ya? Pertanyaannya kan sama pasti kan Bu? Pasti manfaatnya. Bu, apa sih manfaatnya ISPO? Kalau RSPO kan tadi Ibu udah jelaskan. Agak lebih jelas gitu kan Pak ya. Ada book and claim dan seterusnya. Kalau ISPO bagaimana? Nah, kami selalu berusaha untuk menggandeng pemerintah Pak. Karena kan ini komitmennya setara untuk membantu percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO di Indonesia, di wilayah pekerjaan kami semampu kami gitu nah Pak. Ada yang kami didukung oleh proyek, ada juga yang tidak. Misalnya yang tidak itu adalah yang sudah sertifikat RSPO, kami dorong untuk mereka berispo dengan menggunakan sumber dana yang mereka punya sekarang ini. Tetapi kan harus ada manfaat tambahannya kan Pak ya. Misalnya salah satunya adalah PSR. Kemudian Saprodi, program BPDPKS lah. Kami minta kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan juga Dinas Kabupaten untuk memprioritaskan kelompok tani atau kelompok dampingan kami untuk dimudahkan atau diprioritaskan lah untuk mendapatkan program BPDPKS Pak. Dan itu berjalan. Dan ada yang berjalan, ada yang belum. Tapi setidaknya Disbun menyambut baik. Yang paling pertama kan mereka sudah lengkap Pak, legalitasnya, datanya jelas, sekretariatnya jelas, petanya juga jelas. Meskipun mereka ikut antri lah misalnya setahun 2 tahun, tapi setidaknya mereka
setidaknya itulah manfaat yang bisa sejauh ini bisa kami gandengkan kepada kelompok petani yang bersedia untuk mengikuti ISPO. Dan yang kedua, meskipun tantangan kami itu hadapi Pak, karena kami kan hanya mampu sampai dengan hanya bisa membiayai untuk yang awal ya. Kedepannya kan kalau RSPO kan mereka bisa ada, tapi kalau ISPO kan kalau nggak ada Pak, siapa yang masuk tuh? Ya betul. Untuk apa cuma sekali dapat, terus surveillance-nya nggak bisa. Jadi kami juga mencoba untuk mendekati perusahaan, terutama perusahaan yang sudah sertifikat ISPO juga, agar mereka bisa membantu untuk keberlanjutan sertifikat ISPO-nya ke depannya. Membantu itu dalam konteks pembiayaan. Ya, maksud saya udah dalam konteks atau akun biayanya CSR. Ya. Oke. Yang sudah ada itu adalah CSR. Baru 2 kok Pak, yang tadi Tanjung Sehati itu dibantu oleh perusahaan. Yang kemudian tadi Tanjung Lestari yang baru terbit ISPO-nya kemarin itu juga perusahaan juga membantunya. Setidaknya itu di agreement-nya itu dibunyikan bahwa mereka bersedia untuk pembiayaan surveillance yang akan datang. Jadi tektokan itu yang lama sehingga mereka baru bisa kerjasama itu juga bukan hal yang mudah. Dan dari sisi kami juga tidak mau misalnya merasa cukup menang dengan sudah ada bermitra, certified, kalau tidak ada, maksudnya itu tidak ada dampak langsung yang mereka bisa mengubah kondisi pekebunnya. Jadi ini teman-teman, pemberdayaan itu selalu bukan hanya dibutuhkan niat yang baik, tetapi bagi masyarakat juga dibutuhkan satu dampak yang jelas dan terukur dan mereka bisa rasakan. Nah, Bu Baya, apa tantangan ke depan yang teman-teman Setara Jambi proyeksikan menjadi satu tantangan yang berat untuk program pemberdayaan? Karena tidak semuanya aspek itu bisa dilakukan oleh Setara, Pak. Dalam konteks untuk memperkuat kelembagaan pekebun swadaya itu banyak aspek-aspek yang di luar kewenangannya kami. Kalau berkaitan dengan misalnya pelatihan, kemudian pemetaan, kemudian bagaimana bisa yang tidak tahu menjadi tahu, mengubah tadi yang prakteknya misalnya belum baik menjadi baik. Barangkali dari sisi kami bisa upayakan. Bagaimana caranya, strateginya untuk bisa melakukan itu. Tapi ada hal-hal yang sungguh-sungguh betul-betul di luar kemampuan kami. Misalnya Pak, STDB, SPPL, kemitraan juga. Ini banyak juga masukan terkait dengan ini, muaranya ada di legalitas ya? Di legalitas, betul sekali Pak. Jadi STDB itu surat tanda daftar budidaya. Itu adanya dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan. Ya, itu hanya bisa keluar kalau lahannya clear dan clean. Ya. Dokumennya lengkap. Itu banyak tidak bisa dikontrolnya atau di luar kendali dari Setara gara-gara? Kalau memastikan bahwa pekebun mengolah di APL itu bisa Pak. Karena kami pasti screening Pak. Jadi kami pemetaan, Setara punya aplikasi namanya Jala Setara, aplikasi berbasis Android yang kami inikan. Ketika misalnya kami menemukan bahwa lahannya Bapak A itu adalah di dalam kawasan atau mungkin tidak di dalam tetapi menyerempet, pasti kami akan screening, pasti kami akan keluarkan dari rencana program sertifikasi. Kami juga tidak berani Pak, atau misalnya kami sudah petakan, sudah kami latih petani mendapatkan program PSR replanting dari pemerintah, tapi ternyata mereka adalah mereka mendesklirik Pak ya. Mereka menyatakan bahwa mereka petani swadaya, disebut juga menyebutnya petani swadaya karena mereka replantingnya sudah dengan PSR. Tapi ketika misalnya ada perusahaan yang menyebutnya bahwa itu adalah masih mitranya perusahaan, pasti kami akan keluarkan. Pasti kami tidak akan menggunakan program sertifikasi petani swadaya. Kalau ada indikasi bahwa mereka masih bermitra dengan perusahaan atau ada indikasi bahwa mereka dalam kawasan.
Oke. Artinya kami bisa pastikan bahwa semua dokumen STDB yang kami ajukan ke Disbun itu adalah Sudah clean and clear. clear ya and clean di APL. Oke. Nah, ketika proses pengajuan kepada Disbun, seharusnya kan Gampang ya? mesti sih gampang ya Pak ya, mapnya sudah jelas. Iya. Mereka bisa melakukan verifikasi, mungkin overlay dengan peta kawasan dan lain-lain. Tapi, Mereka bisa terbitkan. Tapi ternyata tidak semua Disbun itu punya interpretasi yang sama tentang kebijakan kebijakan sertifikasi ISPO Pak. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang kami merasa betul-betul disupport, pemerintahnya merasa terima kasih ya Setara, seharusnya ini pekerjaannya kami, tapi karena kami terbatas Setara membantu, akhirnya ada juga yang berhasil ISPO di kabupaten kami. Kami merasa ada begitu Pak. Tapi juga ada juga misalnya dinas yang sulit, tidak bisa, ini harus begini, prosesnya harus begitu, tidak bisa. Kami tidak punya biaya untuk melakukan verifikasi. Kami akan, dia bilang kami akan dukung, tetapi proses untuk mengeluarkan STDB itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan gitu Pak. Jadi itu salah satu yang Setara Jambi keluhkan, bahwa ada hal-hal yang di luar kendali. Di luar kendali kita. Salah satunya berhubungan dengan regulator. Iya, terutama ISPO Pak. Kalau RSPO kan agak lebih sedikit mudah Pak, karena ketika misalnya program pemerintah tidak mengakomodir itu, mereka masih bisa terima gitu, meskipun dia ada ketentuan kebijakan bahwa dia wajib. Tetapi kalau misalnya ISPO kan nggak bisa Pak, meskipun sudah pelatihan, sudah segala macam, kalau tidak ada STDB keluar Pak, nggak bisa terbit. Itu prinsip satu, legalitas. Sama yang kedua kemitraan. Tidak semua perusahaan mengapresiasi ketika ada satu kelompok yang mereka bersertifikasi dan mereka siap untuk kerjasama. Kenapa? Ya pasti mungkin juga ada pertimbangan yang lain, misalnya tentang komitmen untuk sama-sama menjalankan kesepakatan, misalnya gitu-gitu. Pastilah ada perusahaan yakin nih Setara bisa nggak menjamin ketika misalnya kita bermitra mereka nggak jual kemana-mana. Misalnya harganya kan kadang-kadang tidak semua PKS itu pasti ada tidak selalu sama harganya, tidak selalu sesuai dengan harga Disbun Pak ya. Nah kadang-kadang seperti itulah, misalnya ada tidak mudah membangun trust gitu Pak antara kelompok tani dengan perusahaan. Dan kami juga meyakini itu juga butuh sentuhan langsung daripada pemerintah, butuh peran kontribusi serius pemerintah. Jadi pertanyaan kami adalah, seserius apa sih kita? Maksudnya itu negara perangkatnya untuk memang betul-betul menjalankan Pak ya, rencana aksi nasional percepatan sawit berkelanjutan. Segerget apa sih kita gitu Pak? Kami kadang-kadang merasa kami greget, pokoknya apa yang kami lakukan. Misalnya kami 3 tahunnya ada proyek Pak, kebetulan didukung oleh RSPO sih ininya dari pembiayaannya. Targetnya adalah mensertifikasi ISPO dan RSPO 1.100 pekebun 3 kabupaten. Ya, Sarolangun, Tanjabar, RSPO dan ISPO. Bahkan ISPO dulu yang dibiayain oleh RSPO. Di timeline kami itu harus ISPO dulu yang tercapai, baru kemudian RSPO-nya. Karena ISPO memang sedikit lebih berat ya dibandingkan RSPO. Dari 1.100 itu Pak, alhamdulillah karena masyarakat antusias, petani antusias, jumlahnya itu meningkat menjadi 2.314 petani. Jadi hampir 100% beneficiaries-nya. Nah, tetapi dari 2.300 itu belum semuanya mendapatkan STDB Pak. Kebetulan hari ini sampai dengan tanggal 9 sampai dengan tanggal 21 itu 2 kelompok itu sedang proses step 2 audit step 2. Masih ada Pak, kami masih ada STDB yang belum terbit. Kami punya waktu hanya 3 bulan ke depan, semoga. Stage 2 lebih pendek dia waktunya. Iya betul. Pak, itu temuan nomor 1 tuh, tidak ada legalitasnya. Betul Pak. Jadi kami bisa pastikan bahwa 2.300 ini mungkin akan certified RSPO,
Tapi belum tentu jumlahnya sama akan sertifikat ISPO. Oh, Tergantung berapa STDB yang yang keluar. Itu ya. mungkin semoga ada yang mendengar. Kami berharap sekali Ya. dukungan langsung dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Dirjen Bun untuk Ini apa sudah ya? di depan mata, udah stage 2, STDB kemana nih? Sayang kan Pak ya, Oh iya, benar. semuanya sudah kita lakukan, Iya. tinggal STDB-nya. Iya. Yang STDB itu, kalau pengalaman kita itu paling susah keluar gara-gara tidak clean and clear tadi. Karena ada di kawasan. Tapi kalau dia sudah di APL, Seharusnya kenapa tidak ya Pak ya? cepat kilat harusnya bisa keluar. Kecuali itu tadi, Ya. ada permintaan-permintaan yang tidak tersampaikan. Ya, oke. Baik Bu Baya, sekali lagi ini sampai di akhir perbincangan kita. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Dan teman-teman Sobat Fapa, beberapa kesimpulan. Satu, bahwa tidak mudah untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada masyarakat, terutama ke petani-petani swadaya. Karena dibutuhkan bukan hanya komitmen waktu, tenaga, pikiran, tetapi satu usaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktek-praktek keberlanjutan perlu dilakukan karena dampaknya mereka akan rasakan bukan hanya sekarang tapi untuk anak cucu. Dan juga bagi stakeholder di industri ini penting untuk mempunyai kesamaan visi bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tidak bisa dilakukan oleh korporasi saja, atau bahkan tidak bisa dilakukan oleh teman-teman dari NGO saja. Mesti ada kolaborasi yang tidak hanya berbicara di seminar-seminar, di forum-forum, di ruangan-ruangan ber-AC, di hotel-hotel, atau di lounge, tapi turun ke masyarakat. Ini yang harus dilakukan. Dan sekali lagi, masyarakat tidak bisa dikecilkan bahwa pertanyaan yang paling mendasar selalu ada, apa untungnya buat kami? Ini yang harus dijawab secara real, bahwa keuntungannya adalah ini. Kalau kita berpraktek secara berkelanjutan. Itu Bu Baya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sukses terus buat teman-teman Setara Jambi. Kami berharap mungkin jangan sampai ini pertemuan tidak, maksudnya ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mana tahu kita bisa berkolaborasi. Setara Amin. Jambi bukan hanya berkutat di Jambi, Sumatera Selatan, Riau ya. Pokoknya Pak, Setara Jambi untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya, jadi kita berangkat dari Jambi. Kita mulai dari pembelajaran di Jambi dan kita kembangkan di tempat lain. Kenapa tidak? Ya, baik. Kami juga terima kasih Pak sudah diundang. Ya. Surprise sebenarnya, tidak pernah menghayal sebelumnya kalau bakal diundang di podcast ini. Dan berharap juga misalnya ada yang didengarkan, terutama untuk apa sih, pemerintah level nasional dengan daerah kan tidak selalu, maksud tuh targetnya ada di nasional, tetapi untuk implementasi sampai ke tingkat ini kadang-kadang tidak punya greget, tidak punya semangat interpretasi yang sama. Jadi mungkin kedepannya penting sekali, mungkin saran ini untuk ke Pak Roni untuk kedepannya ada topik membahas tentang tantangan percepatan legalitas untuk membantu pekebun swadaya dalam mengimplementasikan saya berkelanjutan dalam konteks pemerintah. Ya, dalam konteks pemerintah, regulator ya. Karena itu tadi, saya nggak mau memperpanjang, tapi memang kenyataan Disbun yang ini diisi oleh yang ini saat ini, tapi berganti rezim politik, ada yang baru lagi, pemahamannya sudah berbeda lagi, dan ini selalu menjadi masalah klasik. Betul. Nanti kita undang. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya di Fill the Cup because I know you know. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore.